Kemudian kehadiran teman-teman, keterlibatan dan kontribusi dalam IPKP ini merupakan pertemuan perdana kita untuk mengawali pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan malam ini saya akan share screen sebentar, mungkin ini rundown acara kita untuk malam ini. Apakah sudah muncul di monitor teman-teman? Ya, sudah. Oke, jadi kita jam 19 sampai 19.15 kita Ramatama sekarang. Kemudian jam 19.15 sampai 19.45 orientasi tentang IPKP akan disampaikan oleh Mas Rudi. Kemudian 19.45 sampai jam 20.00 WIB kita akan tanya jawab. Ini Mas Rudi dan TDN akan memfasilitasi. Kemudian jam 20.00 sampai 20.30 kita akan breakout sharing pelajaran dari orientasi malam ini dan juga pengalaman update kita sebelum kita berdoa untuk malam ini. Kira-kira seperti ini rundown acara kita malam ini. Kita akan membuka IPKP ini dengan mendengarkan sebuah lagu. Sebelum kita berdoa. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh
minta tolong Bang Tumpal untuk membuka kita di dalam doa. Enggak cuma nunjukin ininya. Udah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk pada malam hari ini. Kami boleh bertemu kembali di acara PKP Tuhan. Kami memulai acara ini Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan yang memimpin setiap kami yang menghadiri di acara awal ini. Supaya Tuhan juga yang memberkati setiap kami peserta. Dan juga rekan-rekan kami juga yang mungkin masih belum bisa join, kami berdoa supaya Tuhan yang memimpin mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, kami menyerahkan cara kami pada malam hari ini dalam tangan pengasihan-Mu, supaya melalui acara ini banyak hal Tuhan yang baik yang bisa kami dapatkan, banyak hal yang kami pelajari sehingga kami semakin mengerti akan panggilan kami dalam sebagaimana kami Kau panggil dari setiap pribadi kami, supaya kami semakin mengerti dan memahami peran-peran kami Tuhan di dalam bagian kami dalam Injil Kerajaan. Berkati Mas Rudi juga yang akan memaparkan, juga semua rekan-rekan yang terlibat di dalam persiapan acara ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini ke dalam tangan bersama. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bang Tumpal. Selanjutnya saya menyerahkan ke Mas Rudi untuk memaparkan orientasi tentang IPKP ini. Silakan Mas Rudi. Ya, selamat malam teman-teman. Semoga Selamat malam, Mas. ya mungkin salam kenal ya bagi kawan-kawan yang mungkin baru pertama kali ketemu, tapi rasanya hampir 95,sekian% ya sudah pernah bertemu dimanapun berada. Semoga malam ini teman-teman tetap diberikan kesegaran. Saya akan ada dua file yang nanti akan saya bagikan. Yang pertama, saya ingin mengajak teman-teman untuk sedikit merenungkan firman Tuhan, mengajak teman-teman untuk mengawali dengan dari Allah sendiri ya. Karena itu saya akan share screen. Izinkan saya share screen sebentar ya. Oke. Ya, semoga sudah bisa dilihat ya, teman-teman. Sudah semua? Sudah, Mas. Oke, Udah, Mas. terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, untuk renungan beberapa saat ini, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana Tuhan memanggil kita untuk memimpin ya. Mari kita berdoa sekali lagi supaya Tuhan memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami memohon supaya Tuhan sendiri yang menopang menolong kami, supaya kami semua bisa berfokus pada saat ini kepada Tuhan, pimpin kami untuk mendengarkan Engkau berbicara bagi kami secara pribadi. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang saat ini belum bisa hadir bersama-sama dengan kami, kiranya Tuhan menopang, menolong, sehingga teman-teman bisa hadir dan bisa mengikuti sesi orientasi IPKP ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ingin mengawali dengan ingin berbagi foto aja ya.
seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu lah ya. Eh, saya ada kesempatan untuk berkunjung di area Sumatera Utara ya, dan kami ditemani pasangan yang sangat serasi, yaitu Bang Yosua dan Kak Ria. Nah, itu latar belakangnya adalah patung Tuhan Yesus memberkati di Sibia-Bea. Bagi kawan-kawan Batak dan Karo yang mungkin belum pernah melihat ke sana, ntar lagi itu akan jadi sepenuhnya ya. Saya duluan, mohon maaf. Nah, dalam kesempatan itu, eh, jalur yang kami tempuh adalah jalur barat. Biasanya saya sudah beberapa kali menempuh jalur dari Medan, kemudian Siantar, lalu dari Siantar dan Parapat dan seterusnya sampai balik ke Tarutung. Ya, biasanya sampai Tarutung lalu pulang lewat Silangit ya. Nah, kali ini karena teman-teman kampus Medan itu ada acara pemelengkapan pekerja kampus di Sibolangit ya. Di arah sini sekalian aja kami berangkat menyusuri Brastagi, Sidikalang, Dolok Sanggul, kemudian Tarutung, Balige, dan pulang lewat Silangit. Yaitu kira-kira kalau menurut Google Map itu sih sekitar hampir 400 km ya. Tapi kami bersyukur bahwa sehari menginap di Brastagi, sehari menginap di Kalang, sehari di Tarutung, di Balige, lalu 2 hari di Dolok Sanggul. Total ada sekitar 11 hari lah gitu ya. Hanya pas waktu kami masih di Brastagi kalau nggak salah itu, Mbak Rini sudah di Balige, jadi kami nggak ketemu. Nggak ketemu, tapi bersyukur di Balige masih sempat buah terakhir dari duriannya Iya, masih ada ya. masih ada. Masih ada 2 kami di tempatnya Bang Samsir. Nah, yang mau saya bagikan di sini sehubungan dengan apa yang ingin kita renungkan bersama adalah bahwa ini waktu di Sidikalang. Jadi ada beberapa teman atau orang ya, beberapa keluarga yang kami kunjungi. Nah, keluarga-keluarga ini adalah keluarga-keluarga dari teman-teman yang kuliah di Semarang dan bergabung dengan pelayanan navigator di Semarang. Itu ada orang tuanya Irma, nih. Kemudian Mamah Yohana, ini kakak kandungnya Ricardo Simamora, Semarang. Kemudian juga ada orang tuanya Eben, kemudian juga orang tuanya Kak Helen, Bang Nangin. Ya, ada beberapa, rupanya di Sidikalang cukup banyak kontak-kontak kita di sana, gitu. Jadi kami mengunjungi tidak semua orang tua atau keluarga dari kawan-kawan kita yang dilayani itu kami kunjungi, tapi adalah orang-orang yang terbuka, mau dikunjungi dan menyambut dengan baik. Jadi rupanya mereka sangat senang karena anak-anaknya dilayani, ditolong, dan mendapatkan keluarga di Semarang ya, di Semarang. Sehingga mereka menikmati itu. Mereka menyambut kami ya. Nah, jadi kemudian ya, di rumah Kak Ellen saya sempat ketemu dengan foto keponakannya yang menurut beberapa teman, menurut Bang Yosua ini kembaran saya katanya. Enggak, kira-kira mirip enggak teman-teman?
Mungkin nggak Mirip, mirip mirip, ya. Mas, mirip. Oh ya mirip ya. Oh ya berarti saya udah ketemu paling nggak 3 kembaran saya. Katanya kita itu punya 7 kembaran di seluruh dunia. Jadi perlu saya cari yang 4 itu di mana, mungkin di Meksiko, jadi apa gitu ya kali ya. Nah kemudian dari sini kami juga terakhir kami ke, oh ya ini yang di Sitikalang yang menarik adalah ada satu keluarga di sana, yaitu keluarga Brutu, ya, keluarga Brutu yang apa namanya, yang sebetulnya adalah orang tua dari Bang Dino Brutu, ya. Mungkin ada di sini atau belum gabung atau bagaimana. Ada Bang Dino ini yang di sebelah kanan, istrinya itu Mbak Wahyu, juga adalah alumni kita di UKRIM, mereka sedang melayani. Nah, di Sitikalang itu orang tua mereka di sana, dan rupanya adiknya yang namanya Bang Sehat Brutu ini sebetulnya adalah pernah ditolong, dilayani di UKRIM juga, gitu. Dan anaknya Mas Dino ini, Donta, sekarang bergabung dengan teman-teman di RTB di Semarang, yang sebelah kanan ini ya, yang sebelah kanan. Jadi Opung Donta sangat semangat ketika mendengar cucunya ditolong, semangat, berubah, begitu. Dan saking semangatnya Opung Donta ini bilang begini, kalau ada partamiangan di Sitikalang, itu istilah orang Batak, gereja di Batak untuk PA katanya, ya, partamayangan. Saya mau daftar katanya. Saya mau daftar. Nah, luar biasa apa Opung ini. Pertanyaannya adalah, terus kalau beliau mendaftar, lalu nanti bagaimana model PA-nya dan kemudian cara dan sebagainya. Itu bikin garuk-garuk kepala nanti. Ini Opung ini umur 72 tahun. Nah, pertanyaan yang menggelitik saya adalah, bisakah navigator memfasilitasi seorang nenek 72 tahun yang semangat berdoa, semangat mengenal Tuhan ini untuk menjadi pekerja Kristus? Itu pertanyaan yang terus terngiang bagi saya. Nah, kemudian kami di Dolok Sanggul juga sama, lebih banyak lagi kawan-kawan yang kuliah di Undip di Semarang, tidak hanya di Undip ya, ada orang tua Grace, Elsa, kemudian ada orang tuanya Elizabeth, Cici, dan lain-lain ya. Ada beberapa nggak sempat saya taruh di sini. Lebih dari 7, mungkin 7 orang lebih ya, yang sekarang bersama-sama dengan kami ditolong di Semarang ya, di Semarang. Nah, ini semua adalah karena kontak-kontak dari Ricardo. Ricardo nggak ada di sini ya, mirip di sini. Ini keluarganya Ricardo tahun lalu, kami disambut dengan luar biasa. Semua masakan Dolok Sanggul keluar semua ya. B1, B2 dalam berbagai bentuknya. Ikan mas arsik, dan yang paling luar biasa itu ada khusus di sana itu daging kuda. Wah, itu daging kuda yang memang spesial di sana. Nah, ini mamanya Ricardo kumpulkan semua anak-anak dari luar kota, kumpulkan, dan juga apa anak-anak gereja ini, apa namanya, gereja di sana, lalu kemudian saya diminta untuk berbagi. Nah, ini kesempatan saya membagi Injil ke mereka, itu tahun lalu. Nah, tahun ini kami juga ke sana dan 2 malam dan disambut dengan ini. Ya, jadi mereka beli khusus untuk menyambut dan berdoa bersama
kami karena ada satu keluarganya yang waktu itu, jadi rupanya waktu kami tahun lalu di sana, mereka minta doakan, ada yang doakan rumah, PNS, sakit, jodoh, dan katanya hampir semua dijawab Tuhan. Jadi mereka bersyukur dengan ini. Nah, waktu kami perjalanan ke sana, ayat ini, Yesaya 43 ayat 19 ini terngiang bagi saya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Apa sebetulnya yang baru yang sudah ditumbuhkan Allah di area ini gitu? Itu pertanyaan yang terngiang bagi saya. Yang muncul adalah seperti ini ya. Di tahun 80-90-an ya, mungkin 70-an awal navigator masuk di Indonesia, banyak orang Batak ini ya berkuliah di Bandung, dan kita tahu diberkati di perantauan ya melalui studi. Nah, di masa-masa itu banyak, bukan hanya orang Batak saja ya, teman-teman di pulau-pulau di Ambon pergi ke Ambon dan diberkati. Tapi di tahun-tahun berikutnya, seperti teman-teman di Regional 5, mereka kemudian balik dan mereka memberkati tanah Maluku. Jadi apa yang baru yang waktu itu benar-benar menyentak pikiran saya, apakah ini waktunya orang Batak diberkati di tanah Bataknya gitu. Ya, selama ini kita mereka datang ke Semarang, mereka datang ke Surabaya, mereka datang ke Jogja, dan mereka diberkati, ditolong, dimuridkan, dan seterusnya. Tapi sekarang di berbagai kota-kota kecil, di beberapa kota itu ada alumni-alumni kita yang tinggal di sana dan kontak-kontak dari teman-teman yang kita tolong di sana. Jadi apakah ini sesuatu tanda bagi kita untuk masuk lebih dalam, bukan hanya menolong mereka di luar tanah Batak, tetapi juga menolong mereka dan membawa Injil lebih merasuk. Nah, pertanyaannya, kalau seperti itu, siapa yang mengelola, siapa yang mengunjungi, siapa memikirkan, siapa yang mendoakan, memperhatikan, membesarkan hati, melatih, menuntun, siapa yang akan memancangkan kokoh-kokoh, patok-patok kemah Allah yang sudah ada di sana gitu. Ketika kita review kerinduan kita, kata yang sering saya nikmati adalah into the nation, yang artinya adalah membawa Injil merasuk, berakar bukan hanya di tempat-tempat tertentu, tapi bagaimana mengupayakan ini sampai ke seluruh sudut negeri ini gitu ya, seluruh sudut negeri ini. Bukan hanya di Denpasar misalkan kalau di Bali, tapi juga masuk sampai ke tempat-tempat yang mungkin lebih dalam lagi gitu. Jadi ujung bumi saat ini saya kira kita perlu memikirkan seluruh penjuru Nusantara, di manakah tempat-tempat yang Tuhan pimpin kita bergerak ke sana. Jadi bukan hanya kota-kota besar di Jawa, kemudian tetapi juga di Sumatera dan sebagainya. Dulu waktu awal pelayanan kira-kira tahun 80-90, mungkin sampai hampir 2000, maka panggilan di masa itu adalah memuridkan. Pergilah. Memuridkan dan pergilah. Jadilah saksiku, kira-kira gitu ya. Kita menolong orang-orang yang di kampus untuk menjadi pekerja. Jadi waktu itu fokus kita adalah bagaimana merekrut staf-staf untuk memulai pelayanan kampus di mana-mana. Maka dari Bandung kita menuju Jogja, dari Jogja
menuju Semarang, kemudian juga ada ke Surabaya, ada ke Ambon, ke Denpasar, dan seterusnya. Tetapi panggilan menurut saya saat ini itu mulai berkembang bahwa melayani di kampus saja, di antara orang-orang Kristen saja, itu terlalu sedikit. Maka Tuhan mendorong kita untuk melapangkan tempat kemah, memancangkan patok-patok, masuk lebih dalam ke kota-kota yang sunyi. Dan Yesaya 43:19 itu menantang, Tuhan sudah membuat sesuatu yang baru. Apakah kamu melihat atau enggak gitu? Apa yang kau lihat sekarang? Ayo kita ikuti Tuhan. Kira-kira begitu. Jadi ada panggilan yang berbeda di era yang berbeda. Dan ujung bumi masa kini itu adalah, saya kira, jauh melampaui kampus, kota, atau latar belakang Kristen. Seperti Opung Donta ini, kita harus berpikir ini bagaimana ini. Kalau dia semangat, siapa yang akan menolong? Bahannya apa? Polanya bagaimana? Dan saya yakin di belakang Opung ini juga banyak sekali. Seperti yang ini, saya di sana jadi Opung karena ini keponakannya Ricardo. Ricardo panggil saya Om gitu. Jadi mau tidak mau saya harus rela dipanggil Opung di sana. Jadi Opungnya ini bermain sama cucu-cucunya. Saya disuruh meniup balon itu. Asik juga sih sebetulnya. Nah, jadi sekarang kita mempunyai pelayanan yang begitu beragam, mulai dari kampus, orang muda, ada remaja, lalu kemudian di banyak kota, ada yang terencana dan alamiah, penjangkauan di masyarakat, keluarga, lintas budaya, dalam negeri, luar negeri, desa, kota, dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau kita belajar dari jemaat Antioquia, ya Antioquia ini sering saya bagikan ya teman-teman. Antioquia ini adalah kota kedua setelah Yerusalem. Nah, Antioquia ini sebenarnya dibuka oleh orang-orang yang melarikan diri dari Yerusalem, tapi kemudian para rasul di Yerusalem ini mengetahui pergerakan itu, mereka mengirim Barnabas untuk menolong orang-orang yang memberitakan Injil di Antioquia ini, orang-orang baru. Nah, jadi proses perkembangan jemaat Antioquia ini dari awal ada orang-orang Siprus dan Kirene yang membagi Injil sementara dia melarikan diri, lalu kemudian Barnabas menguatkan orang-orang itu, lalu Barnabas mengajak Saulus yang baru saja bertobat, ada juga nabi-nabi Yerusalem yang pergi ke sana, lalu mereka makin berkembang dewasa, muncullah dari antara mereka sendiri pemimpin-pemimpin lokal, yaitu nabi, pengajar, dan pemimpin-pemimpin. Dan pada ujungnya justru merekalah yang menjadi pengutus dari Barnabas dan Saulus kemana-mana. Jadi ada perkembangan, proses. Dan di dalam jemaat komunitas di Antioquia ini tidak hanya satu orang yang bergerak atau yang berkontribusi, tapi ada banyak banget. Ada perintis dan pendamping, ada nabi-nabi, ada Barnabas dan Paulus, ada orang Siprus. Jadi kalau dalam terminologi navigator kita buat menjadi 4, itu ada utusan, ada pemimpin-pemimpin lokal, ada pekerja-pekerja lokal, ada pendamping-pendamping lokal gitu. Nah, jadi saya kira sekarang panggilan Tuhan untuk Navina saat ini adalah bagaimana kita memfasilitasi kemajuan Injil di berbagai tempat. Apa peran saya di sana? Dan itulah panggilan kita
kepada Allah, karena kerinduan Allah, Injil ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Di seluruh dunia, ujung bumi. Di mana ujung bumi kita? Disitulah kita perlu terus mendorong Injil bergerak sampai kemana-mana. Jadi panggilan untuk memimpin bagi saya adalah seperti panggilan Tuhan Yesus kepada Petrus. Tantangan Tuhan Yesus, pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus dengan penuh penyesalan, tetapi juga penuh tekad, Tuhan, engkau tahu, inilah aku, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau dengan segala kelemahanku. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, teman-teman, ladang di mana-mana ini sudah banyak banget orang-orang, kawan-kawan kita, alumni-alumni kita di berbagai tempat, dan kalau satu jiwa saja berharga bagi Tuhan, apalagi satu pekerja bagi Tuhan. Karena itu Tuhan memanggil kita untuk memikirkan, mendoakan, menolong, mengunjungi, mengelola apapun yang bisa menjadi bagian kita untuk membuat Injil itu bisa sampai kemana-mana. Tentu ini berawal dari kampus, remaja, dan lain-lain, sehingga pada akhirnya kita juga bisa menghargai satu pekerja dimanapun mereka berada, karena mereka lah ujung tombak bagi kerajaan Allah. Jadi, lapangkanlah kemahmu sampai ke ujung bumi, pancangkanlah kokoh-kokoh patokmu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk belajar, menyerahkan diri, untuk dipakai Tuhan untuk membuat Injil itu makin jauh merembes ke seluruh penjuru Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Saya serahkan ke Bung Justi. Jadi mungkin rundown kita sedikit ubah ya, Bung Justi ya. Jadi untuk saat ini teman-teman bisa mungkin merespon atau sharing apa yang teman-teman bisa dapatkan, lalu kemudian masuk breakout room untuk sharing dan saling mendoakan. Lalu setelah itu nanti akan kembali dan saya akan bagikan orientasi untuk IPKP. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Mas Rudi. Jadi setelah mendengar apa yang dipaparkan Mas Rudi, mungkin ada komentar dari teman-teman atau ada pertanyaan, silakan kalau ada sesuatu yang mau disampaikan. Oke, ada teman-teman, ada yang silakan kalau ada yang mau berbagi.
Ya, mungkin eh, bisa langsung ke breakout room aja, Bu Justi. Breakout room untuk berbagi, sharing, dan kemudian berkenalan, berdoa, lalu kembali ke room utama. Itu nanti slide kedua untuk orientasi saya akan sampaikan di sana. Oke, makasih Ya, Mas. mungkin Jadi ya. silakan Mbak Mima tolong membagi kita dalam breakout room mungkin. Durasinya berapa menit ya, Om? Kalau di situ 30 menit ya, tapi berapa menit ya Mas Rudi kira-kira? Mungkin 20 menit, bagaimana? Oke, oke 20 menit. Baik, Om. Sebetulnya ini ada Mas Setio yang lagi perjalanan, posisi lagi cari pemain Kamerun ini. Di grup berapa saat tadi, Sat? Satria. Tadi di grup berapa? Sama siapa di grupnya? Mana ini? Halo Mbak. Hei, Mbak. Ya, yang tadi sama siapa? Itu? Anita Laksa. Anita Lasa. Surabaya. Navina Surabaya Barat. Bentar aja. Iya.
Kami keluar tadi tertendang. 6. Ada toh? Anita Laksa, Surabaya Barat. Bentar. Mau berbagi kami tadi, Mbak. Empat itu 4 ya. Kembalikan ke Mas Rudi untuk orientasinya, Mas, penjelasan orientasinya. oke. Waktunya sholat ini pas. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih. Semoga ingat lagi ya wajah-wajah temannya gitu ya di ruang tadi. Kalau nggak ingat ya nanti kita kenalan lagi ulang. Ya mungkin ada yang sudah lupa ini Mas Heru Manado itu siapa gitu kan. Ya semoga nanti ada kesempatan kita bertemu langsung ya. Ya, sudah jadi penyair di Manado. Oke. Oke, teman-teman, berikutnya adalah ini ya. Bentar, Oke, semoga bisa dilihat dengan cukup jelas. Jadi untuk IPKP 24 Navina ini, jadi teman-teman diundang oleh karena teman-teman adalah bagian dari gerakan Injil melalui navigator di Indonesia. Apapun fungsi kontribusi yang teman-teman lakukan, teman-teman adalah para penggerak itu. Jadi IPKP itu mungkin kalau bagi teman-teman yang lebih senior itu dulu ada IKPN, lalu ada IPP. Nah, sekarang kita namakan IPP-nya itu ada K-nya, jadi ada unsur kepemimpinan, bukan hanya pelayanan. Jadi berharap nanti pengembangan atau IPKP ini juga mencakup selain pengembangan pemimpin juga bagaimana kita mengelola pelayanan ini gitu. Jadi itu bagian dari rencana roadmap pengembangan pemimpin Navina baik dari yang mungkin masih muda sekali Nevlit, kemudian ada Kontri program IPKP, Institut Staf Pengembangan Staf dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman yang diundang itu artinya teman-teman adalah orang-orang yang memimpin pergerakan, baik itu struktural maupun fungsional.
rentang usia ini tidak dipatok, tapi kira-kira lah ya, kira-kira gitu. Ada yang mungkin sudah lebih dari 55, tetapi kira-kira sebagian besar teman-teman di sini adalah antara 35 sampai 55 tahun. Nah, IPKP ini dirancang memang untuk mengembangkan juga kesehatan kita di dalam panggilan. Karena teman-teman sudah menyebar kemana-mana dengan konteks pelayanan yang sangat berbeda-beda. Jadi walaupun ladang dan metodenya mungkin sudah berbeda, tetapi kita tetap ada kesatuan intipati atau DNA-nya itu sama, yaitu yang kita sebut the core ya, panggilan, nilai-nilai, visi. Nah, khusus untuk IPKP yang 2024 ini, sebagian peserta itu mengikuti program Apple, Asia Pacific Emerging Leader. Jadi Asia Pacific ini ada program pengembangan. Beberapa teman kita daftarkan untuk ikut itu, tapi karena pesertanya juga mungkin tidak bisa semua, dan ini peserta terbatas, maka sebagian peserta tidak ikut, tetapi tema dan agenda kita mengikuti program Apple. Jadi teman-teman IPKP yang juga mengikuti program Apple tidak perlu 2 kali mengikuti IPKP juga. Jadi nanti jadwal-jadwal dari Apple itulah yang akan kita ikuti. Jadi kira-kira gitu. Nah, jadi formatnya kita ada temu online seperti ini 4 kali lagi. Ya, 4 kali lagi. Lalu di tengah-tengah itu ada tugas-tugas pribadi. Jadi sebelum masuk ke temu online, kita ada tugas-tugas pribadi. Dan teman-teman perlu mendengarkan rekaman dari acara Apple yang sudah yang online ya. Nanti linknya akan dilakukan. Selain itu ada temu kelompok nanti mengikuti agenda Apple in country gathering ya, kalau Apple itu. Jadi teman-teman Apple itu kan dari Asia Pasifik. Nah, yang Indonesia ini itulah IPKP itu sendiri ya. Lalu nanti kita juga berencana ada temu darat. Nah, karena ini pesertanya sebenarnya cukup banyak banget, maka kita ada rencana membagi temu darat itu menjadi 3 di 3 tempat, di timur, tengah, barat. Di timur itu sepertinya Makassar atau Ambon. Ya, teman-teman nanti yang di area timur bisa memutuskan apakah di Makassar atau di Ambon. Lalu yang tengah ini bisa di Kediri atau di Madiun atau di Sarangan. Jadi yang tengah itu kira-kira adalah teman-teman di regional 3 dan regional 4 ya. Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan mungkin Kalimantan mungkin ya. Silakan. Yang barat kita akan adakan itu kira-kira entah itu di Bogor atau mungkin bisa juga di Serang, tapi tergantung teman-teman. Nah, teman-teman nanti semua akan diundang sebetulnya untuk ikut temu darat. Jadi ini ada beberapa pilihan tanggal karena apa berbeda-beda, karena kami TDN juga ingin hadir di semua area ini, pertemuan area ya. Kami semua ingin hadir juga. Jadi berharap tidak sama tempatnya. Jadi teman-teman bisa memilih kira-kira di akhir tahun nanti mau ikut yang di Makassar atau kira-kira di tengah atau di barat. Kira-kira seperti itu. Peserta apel yang bisa ikut, bisa tidak IPKP darat. Kalau ada kapasitas waktu, silahkan. Gitu. Nah, ini jadwal yang mungkin belum selesai, karena nanti akan menunggu kesepakatan. Jadi teman-teman nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok.
teman-teman yang ikut Apple itu juga sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Teman-teman yang IPKP juga akan dibagi menjadi 3 kelompok yang nanti akan bergabung dengan teman-teman Apple ya, IPKP dan Apple. Nah, nanti masing-masing dipersilahkan menentukan jadwalnya seperti apa gitu. Ya, jadwal yang nantinya akan didampingi oleh TDN masing-masing. Jadi tiga grup masing-masing akan didampingi oleh saya, Mas Setio, dan Bung Justi. Nah, untuk saat ini tanggal 7 April kita orientasi. Nah, tanggal 21 April itu IPKP yang pertama, kesepakatannya ternyata akan bersama-sama. Jadi di situ nanti teman-teman akan berbagi apa ya, rekaman dari Apple dan tugas-tugas yang nantinya akan di-sharekan, call by God dan Nav History. Nanti teman-teman bisa sharing sesuai kelompok wilayah ya. Lalu berikutnya nanti kita akan tetapkan jadwal-jadwalnya mengikuti tema-tema dari apel ya, Advance the Gospel, at Generation of Laborer, dan seterusnya. Dan temu darat yang untuk Apple sudah ada tanggal 6 sampai 9 September itu di Jogja. Kalau untuk kita yang IPKP sisanya kita akan memilih, saya nggak tahu ini apakah memang Barat 11 Oktober, Tengah, atau dibalik, monggo nanti teman-teman koordinator akan apa namanya menolong. Nah, sementara ini untuk koordinator, 3 koordinator wilayah, yang pertama adalah Mas Agus Rito, yang kedua yang kedua adalah Bang Tumpal ya, yang ketiga adalah Bung Nus ya. Jadi peserta ya, Mas Teguh. betul ya. Oh, Mas Teguh, Ring. Mas Teguh ya? Ya, sorry. Ya, Mas Teguh. Ya. Mas Teguh, Bung Nus, dan Bang Tumpal ya, betul ya? Tumpal enggak, Mas Rudi? Agus, Oke, oh udah ya. Agus, Oke, sorry. Tumpal bosnya. Saya di belakang layar. Oh, Bang Di belakang layar Tumpal, tapi bos. bosnya Tumpal ya. bosnya. Oke. Tumpal Oke, yang sorry. ngatur-ngatur kami. Ya, jadi Mas Teguh, Mas Agus, dan Bung Nus ya, tiga ini nanti silakan teman-teman nanti akan dibagi kelompoknya di sana. Untuk pertemuan berikutnya nanti baru kita akan fixkan ya pembagiannya. Kemudian, nah ini kalau mau di screenshot juga, jadi jadwal apel itu sudah jelas tanggal 2 kemarin, 27 April, 15 Juni, 3 Agustus. Jadi setelah satu acara apel ini akan diikuti dengan IPKP sebelum apel berikutnya gitu ya. Makanya IPKP yang pertama setelah orientasi ini kita lakukan tanggal 21 April gitu. Jadi kemudian apel yang kedua 27 April, kemudian IPKP yang kedua setelah tanggal 27 April sebelum 15 Juni dan seterusnya ya, kira-kira seperti itu. Ya. Oke, itu kira-kira teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan atau apa namanya klarifikasi, monggo kalau belum jelas. Dan kalau saya belum jelas, nanti saya tunggu Mas Setio pulang dari Kamerun. Sepertinya cukup jelas ya. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan atau klarifikasi, silakan.
Kalau nggak ada berarti cukup jelas Bu Uti. Ya, cukup jelas atau karena mulai ngantuk, Mas? Ini kalau di area timur sudah Iya, mulai bangun lagi ya. iya udah mulai bangun nih, sebentar lagi. Sahur. Sahur, sahur. Nanti kalau kurang jelas di grup lagi, Mas. Mungkin mungkin Ya, ya. bingungnya belum muncul lagi, Mas. Kalau sudah muncul lagi di grup lagi kita Ya, bilang. ya. Ya, ya. Ya, monggo ya, teman-teman. Ya, kalau memang nggak ada lagi pertanyaan ya, saya kira cukup pertemuan kita malam hari ini ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya dan mungkin kalau nggak disampaikan nggak bisa tidur kan kasihan gitu loh malam ini gitu kan. Jangan sampai tidak bisa tidur gara-gara mau bertanya tapi nggak jadi. Ya. Wah, Mas Santo ini malah izin keluar untuk berangkat kerja jaga malam ini Mas Santo ini. Wah. Jadi nanti update-nya ada di grup IPKP itu ya, Mas? Ya, update-nya di grup itu semua. Kalau ada pertanyaan dan macam-macam semua ada di sana ya, Bang Ujang. Mas Ujang. Kalau misalkan ini belum jelas ya di sana semualah kita nanti. Oke, sebelum berakhir, apakah ada yang merasa pengen kenal satu nama di sini gitu ya? Mungkin selama ini belum pernah kok nggak tahu orang ini gitu ya. Itu mungkin cara kenalannya saat ini begitu aja ya. Jadi mungkin kesempatan untuk 2-3 orang diperkenalkan secara nasional ini. Ada yang mau memilih nama siapa yang kok saya belum kenal ya orang teman ini. Setelah ini kita akan foto ya. Atau Bang mau Spon, foto dulu? jangan terlalu serius, Bang Spon. Kalau Bang Spon nggak usah dikenalkan lah ya. Ntar lagi ini kan soalnya dia lagi deg-degan juga. Mas Rudi atau tolong kita foto dulu, Mas. Foto dulu ya. Ya, Oke, ya, foto oke. dulu. Oke, silakan, Mas. Kak Yemima, Kak Ya, Yemima bisa tolong difoto dulu. Ya, setelah itu kalau ada yang mau milih, saya belum kenal Kak siapa gitu ya, bisa nanti. Baik, selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman. Minta tolong bisa on kamera sebentar. Kita akan berfoto bersama. Ada 3 halaman. Saya akan foto dari halaman yang pertama. 1, 2, 3. Halaman yang kedua. 1, 2, 3. Dan halaman yang ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Apakah ada yang mau memilih satu orang ya untuk memperkenalkan diri? Silahkan. Orang pertama. Kalau ada ya, kalau nggak ada dan mungkin sudah pengen nonton pertandingan besar ya. Ya, tapi pesan saya ya siap-siap ya jantungnya diamankan. Kalau kalah kita tetap teman gitu kan. Saya nanti ini akan nonton bareng dengan Adi dan kami membela klub masing-masing. Nah, bisa rame ini di rumah kami. Oke, apakah ada yang mau mungkin ini aja apa namanya saya yang pilihkan ya. Boleh ada Mbak Esther, boleh perkenalkan diri di mana sedang apa. Iya, shalom teman-teman. Ini kedengaran kah
Oh iya. Ya, Benar. Benar, Ya, Kak, kedengeran. teman-teman, perkenalkan nama saya Esther. Sekarang sih di Blora ya, di pelayanan di Blora. Terus apa ya? Panggilnya cukup Esther saja. Salam kenal untuk semuanya. Kira-kira apa lagi ya, Om Rudi ya? Perkenalannya ya. enggak, tugas pelayanannya apa? Oh ya, jadi saya pelayanan ini pendeta di gereja GKJPU, jemaatnya Ngawen Ombo. Untuk lokasinya di Klasis Blora. Gitu. Saya juga mohon maaf tadi agak terlambat karena baru selesai ibadah, langsung Ya, langsung ikut acara. Begitu teman-teman perkenalannya. ya, Salam kenal, terima Kak. kasih. Oke, mungkin yang kedua saya pilih juga ya. Boleh Kak Citra, minggu lalu kami bertemu. Iya, Silakan Kak Citra. baik. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Saya Citra. Background pendidikan saya sebenarnya dokter hewan, tetapi sekarang saya justru banyak dengan masyarakat karena kami kerja di konservasi satwa liar. Jadi orang hutan kita lepaskan kembali ke hutan begitu. Nah, ada masyarakat di sekitar hutan itu yang kita dampingi sekarang. Ada 8 desa di Aceh. Jadi ini untung listrik menyala tadi di grup, listrik di sini tiba-tiba padam gelap gulita, dan karena saya di kebun jadi di kebun bibit lebah ya, jadi sama sekali memang ya nggak ada cahaya gitu. Dan ya mohon maaf juga tadi saya telat karena duduk sama kawan-kawan dulu buka bersama buka puasa karena ini kan lagi bulan Ramadan ya. Dan ini sepertinya kawan-kawan udah berangkat taraweh. Jadi biasanya begitu, ini kesempatan bagus saya juga. Ada pondok, jadi ini pondok di kebun, saya lagi di pondok paling belakang. Dan ini baru sekitar sebulan selesainya, jadi ini buat saya tempatnya juga enak karena agak terpisah dari ketika kawan-kawan ngumpul. Jadi kalau ada seperti ini tuh agak lebih ini ya, bisa lah ngomong gitu ya, tidak harus yang gimana-gimana karena posisinya terpisah. Itu mungkin, dan ya minggu lalu ketemu sama Mas Rudi, Mbak Kartin di Medan. Saya ikut grup mahasiswa lagi, mahasiswa yang kampus, karena lama sekali tidak tidak dapat yang begini-begini ya. Jadinya ada kesempatan minggu lalu di Medan, jadi saya bergabung sebelum balik ke Aceh. Itu kira-kira kawan-kawan, terima kasih. Selamat malam. Ini kebun itu di Medan atau di Aceh? Di Aceh, Mas. Jadi saya sudah di Wah, Aceh lagi. asik. Jadi Mas Rudi ke Bali G, saya balik ke Aceh. Oke, silakan teman-teman kalau mau berkebun di sana, ketemu dengan saudara tua, ada orang utan di sana. Iya, iya. Oke, mungkin satu lagi ya. Siapa yang mau relawan ya, mau memperkenalkan diri atau menunjuk siapa ya? Bang Regen mau tahu siapa Bang Regen ini? Kira-kira Bang. Satu Mau lagi tahu aja. siapa ya? Saya ganti halaman dulu nih. Esti Hono Herman, Wah, masak. Mas Esti Hono. Nah, perkenalannya pakai kopi aja Mas, lebih enak Mas. Wah, mantap. Sebenarnya masih banyak juga sih Mas, tapi satu aja ya. Iya. Mas Esti mana? Masih Saya halo tinggal di Mas. Serang. Ini asik. Silakan Mas Esti, mau anu lagi Ya, Mas Esti. sekitar sudah 10 tahun ini saya di Serang, tetapi 3 tahun terakhir keluarga pindah ke Solo untuk persiapan pendidikan mereka. Dan selama ini kami ada tergabung dalam kelompok Pasutri ya, ada 5-6 keluarga. Kami berusaha untuk menjalin persekutuan bersama. Ya ada beberapa mungkin berdoa juga untuk kemungkinan pelayanan yang lebih luas di Serang Cilegon ini. Mungkin itu ya
oh ya, saya bekerja di perusahaan swasta di Cilegon dan mungkin ya masih ada waktu 4-5 tahun lagi di kota ini. Ya berdoa ini bisa memberikan hal yang berarti bagi hidup kami. Itu aja mungkin cukup ya. Terima kasih, Iya. Mas. Jadi kita panggilnya siapa nih? Mas Esti gitu ya, Mas? Iya, Estiono. Serangnya di mana, Bang? Saya di Keramat Watu tinggalnya. Oh, ya, ya. Nggak usah tanya di mana Om Agus, tanya langsung ke Nugroho nanti ketemu itu, Pak. Iya, Dekat Mas Nuk. ya, ya, ya. Ya. Dan Kami biasanya kopinya tiap Lebaran balik. Biasanya ketemu Nugroho dan Iwan. dia Ya. baliknya ke nanti Om jenenge Pandeglang, Pandeglang. 1 jam Pandeglang. dari Serang. Oh, Tapi ada saudara istri di situ, adiknya di Serang. ya, silakan mampir, monggo. Kalau Ya, Serang. Bang Esti. Ya, ya, terima kasih teman-teman. Ya, ini di chat juga ada beberapa komentar-komentar. Bang Ujang, Mas Ujang nih, siapa tahu bersemangat untuk menengok ke Aceh ya, Mas Ujang. Jangan lupa bawa ini ya, kamera. Itu pasti mantap sekali. Mas Ujang ini adalah kameramen kita sejak dulu ya, dari Navina 55. Mantap sekali kalau foto-foto. Iya, saya rasa mungkin cukup ya sementara ini teman-teman menghangatkan kita. Jadi kita saling mendoakan ya sepanjang tahun 2024 ini berharap kita ada 4 kali pertemuan online lagi. Yang lebih banyak nanti kita akan lebih banyak sharing ya. Karena bahannya bisa didapat dan didengarkan melalui rekaman itu. Memang bahasa pengantarnya bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi pesan saya kalau mendengarkan itu sebelum mendengarkan sarapannya jangan nasi atau yang ketan gitu apalagi ya karena lidah kita itu akan lengket di situ. Jadi kalau bisa ya roti bakar lah minimal gitu ya supaya lebih celing gitu ya. Oke. Saya rasa cukup untuk closing. Saya serahkan ke Bung Gusti untuk doa atau ada kata-kata penutup untuk kita semua. Silakan Bung Gusti. Oke, Mas Rudi dan teman-teman, terima kasih sekali lagi untuk kehadiran bisa join malam ini. Sangat bersyukur kepada Tuhan melihat kesetiaan teman-teman dan kesediaan. Ini satu harapan besar bagi Navina khususnya dalam pergerakan Injil dan sangat membanggakan hati melihat Tuhan memakai teman-teman ke depan. Kita akan mengakhiri pertemuan ini dan minta Mas Heru tolong menutup kita dalam doa malam ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, untuk setiap kemurahan, untuk setiap anugerah, untuk setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur dan memuji Engkau untuk kesetiaan-Mu, untuk panjang sabar-Mu, menolong dan mendidik kami, melatih kami, membuat kami pada capaian-capaian yang kami kadang tidak mengerti, kami tidak memahami. Tetapi kami bersyukur karena Engkau Bapa yang baik. Engkau yang mengajari kami seperti seorang bapa mengajari anaknya. Untuk boleh semakin mengerti Engkau, memahami Engkau, dan boleh optimal dalam kehidupan kami ini. Tuhan, biarlah kami seperti Petrus yang dengan hati mengasihi Tuhan
dan punya kerinduan untuk mengembalakan domba-domba milik kepunyaanmu. Biarlah hati kami terus terpaut pada Engkau, diubahkan oleh Engkau, sehingga kehidupan kami menjadi harum, menjadi peragaan kasih-Mu dalam setiap kesempatan yang kami miliki. Kami bersyukur untuk Institut Pengembangan Kepemimpinan dan Pelayanan Navigator ini. Kami boleh bergabung dan ini adalah kasih karunia kemurahan-Mu. Engkau memberkati pertemuan-pertemuan berikutnya, dan biarlah dalam pertemuan-pertemuan berikutnya kami semakin utuh, semakin lengkap memahami rencana dan panggilan Tuhan bagi kehidupan kami secara pribadi dan kehidupan pelayanan kami yang Tuhan percayakan. Jika dalam kami bertemu ini ada dosa yang terselip, kami mohon ampun. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Mas Heru. Terima kasih teman-teman. Teman-teman, selamat malam. Selamat malam. Selamat Terima kasih semua.